Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum ke videonya, aku pengen tanya sesuatu nih ke kalian. Apa sih yang pertama kalian pikirin kalau denger kata kota? Pasti yang ada di pikiran kalian adalah kota itu ramai, kota itu maju, kota itu mewah, dan kota itu banyak sekali manusia. Tapi kalian pernah nggak sih bayangin bahwa kota itu bukan cuma dimilikin sama manusia? Makhluk gaib juga punya kota mereka sendiri. Contohnya adalah seperti kota Wentira. Kota yang bakalan aku bahas di video kali ini. Di video kali ini aku bakalan bahas kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Sebelum ke videonya, aku pengen kalian subscribe dulu biar channel ini bisa berkembang dengan cepat. Karena subscribe kalian itu penting. Kalau udah, langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah kota Saranjana. Kota Saranjana adalah kota yang sempat viral diceritakan oleh beberapa konten kreator seperti YouTuber dan TikToker juga ya. Beberapa orang percaya bahwa kota Saranjana ini terletak di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Halimun atau dikenal juga dengan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Berdasarkan kisah yang beredar, kota Saranjana ini adalah kota yang sangat maju, banyak bangunan-bangunan mewah di sana. Konon katanya siapapun yang pernah masuk ke kota ini tidak akan pernah keluar dari kota ini selama-lamanya. Pada tahun 1945, Saranjana disebut-sebut muncul di dalam peta Solomon Muller. Cerita misteri yang melingkupi kota Saranjana ini tersebar melalui mulut ke mulut. Kisah yang paling terdengar atau yang sering sekali orang-orang bicarakan adalah alat-alat berat yang gak bertuan. Jadi, pada tahun 1980-an, pemerintah setempat sempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat-alat berat, kayak beko, terus truk, terus bulldozer. Nah, pokoknya alat-alat berat lah buat konstruksi gitu. Si alat-alat berat ini katanya dipesan dari Jakarta. Semua alat berat itu bernilai sangat mahal. Nah, itu dipesan oleh seseorang yang mengaku dari kota Saranjana. Dan anehnya, semuanya itu udah dibayar lunas. Nah, padahal di sana gak ada bangunan satupun, cuman tanah lapang yang luas. Terus siapa yang pesen alat-alat berat sebanyak itu ke tempat yang gak ada penghuninya? Apa kalian percaya? Nah, gak kalah populer sama kota Saranjana tadi. Nah, kota gaib yang satu ini memang sangat banyak dibicarakan ya sama orang-orang. Karena banyak sekali cerita-cerita yang gak masuk akal dari kota ini. Nah, kota ini disebut-sebut sebagai kota yang sangat modern. Dan bangunan-bangunan di sana diselimuti oleh emas. Berdasarkan berita yang beredar, kota Wentira ini merupakan kota yang sangat besar. Kota Wentira ini sebagai kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Kota Wentira ini terletak di daerah Kebon Kopi, kawasan hutan belantara, di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Jadi kalau bisa digambarin itu si kotanya, si letak yang katanya kota Wentira ini adalah sebuah hutan belantara, gak ada apa-apa, hutan gitu, gak ada indikasi ada perkotaan atau bahkan gak ada indikasi desa lah gitu. Ini benar-benar hutan belantara dan di situ katanya lokasi kota Wentira. Nah, menurut penuturan warga sekitar, untuk menuju ke kota Wentira ini ada banyak sekali gerbang yang harus dilewati. Salah satunya adalah ada di area Kebon Kopi, Donggala. Di sana ada 7 panglima perang yang memiliki bala tentara yang sangat banyak sehingga bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa Wentira ini merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Menurut penduduk yang mengklaim bahwa mereka bisa melihat alam gaib, mengatakan bahwa kehidupan di kota Wentira ini sangatlah mewah atau sangat-sangat glamor lah anjay. Nah, layaknya kerajaan yang maju dengan aneka bangunan yang dilapisi emas. Sementara penampilan manusia-manusia di sana sama seperti kita gitu. Jadi ya udah gitu orang-orang biasa, tapi yang bikin beda adalah mereka nggak punya garis mulut atau di garis ini nih. Kita kan punya nih garis 2. Nah, mereka itu atau penduduk Wentira ini nggak punya garis seperti yang kita punya. Kota gaib ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 7 panglima tadi nih. Serta memiliki bala tentara dengan jumlah yang melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Pokoknya sangat-sangat banyak.
setiap orang yang mau mengunjungi kota ini harus hati-hati karena para penjaga gak segan-segan buat menyerang pengunjung yang tidak sopan buat mengunjungi kota ini. Pernah dikisahkan ada seorang pilot perang dari negeri Belanda di era penjajahan waktu dulu. Nah, ketika dia terbang di ngelewatin wilayah kota Wentira ini, nah dari atas pesawatnya itu dia ngelihat ke bawah itu benar-benar kayak kota yang sangat ramai gitu, yang sangat megah. Tapi itu juga nggak tahu ya, atau itu mungkin halusinasinya dia, atau memang dia itu nembus ke dimensi yang lain. Jadi dia bisa ngelihat kota gaib ini. Nah, ini ada salah satu kesaksian warga setempat ya yang udah pernah ngelihat kota Wentira ini secara langsung. Salah satunya adalah Jamie Lenglo yang merupakan warga Palu yang pernah menyeberangi Wentira. Nah, si Jamie ini mengatakan bahwa ada 9 penjaga dari bangsa jin yang tak segan akan menyerang siapapun yang mengganggu ketentraman di wilayah kota gaib Wentira ini. Jamie itu mengatakan kepada kru Silet di YouTube RCTI pada tahun 2019 lalu. Nah, dia bilang, saya pernah naik sampai di atas, ada tempat sesajen gitu, pernah naik. Memang sampai di atas itu aura mistiknya terasa sekali. Tidak boleh ngomong sembarangan kalau masuk di lokasi Wentira ini, karena ada beberapa kejadian memang orang tidak bisa pulang. Di Wentira itu ada 10 atau 9 panglima. Mereka punya bala tentara berdasarkan cerita mitos masyarakat, ungkap Jamie Lenglo kepada tim Silet. Ada juga cerita yang menyebutkan suatu waktu ada seseorang datang ke dealer mobil yang ada di kota Jakarta. Nah, seseorang itu hendak atau mau memesan sebuah mobil yang sangat mewah. Seseorang itu pun mengasih atau memberikan kartu nama dan alamatnya lah gitu. Nah, si alamatnya itu tertera bahwa dia berasal dari kota Wentira. Orang-orang yang mengantarkan mobil itu ke kota Wentira katanya sangat-sangat takjub waktu lihat ke kota itu, karena kotanya sangat-sangat megah, sangat-sangat mewah lah di sana. Nah, tapi setelah mereka mengantarkan si mobil ini, pas mau mereka udah balik nih, udah keluar dari kota itu. Pas mereka sadar, mereka lihat ke belakang, ternyata mereka keluar dari hutan belantara. Logikanya, gimana mobil dengan mobil besar juga bisa masuk ke hutan belantara, gak nabrak pohon-pohon gitu, aneh kan? Nah, gimana nih menurut kalian, kota ini beneran ada atau cuman cerita fiksi belaka? Coba komen di bawah. Padang 12 juga merupakan kota gaib yang letaknya ini ada di Katapang, Kalimantan Barat. Menurut kabar yang beredar, di sana ada suku gaib bernama Limun yang tinggal di lahan kosong yang dipenuhi pasir dan dikelilingi pohon pinus di Kalimantan Barat. Kota gaib ini dinamai Padang 12 karena yang ukurannya itu 12 km persegi. Banyak orang percaya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat kota ini. Menurut warga yang tinggal di sekitar kota ini, nah warga-warga kota Padang 12 ini kadang suka berbelanja ke pasar Katapang. Mereka tidak membayar dengan uang, tapi mereka itu bayarnya pakai kunyit, kayak rempah-rempah gitulah gitu. Nah, tapi keesokan harinya, nah si rempah-rempah ini berubah jadi emas. Banyak yang menduga kalau lokasi kota Padang 12 ini hanya 30 menit aja dari Pontianak. Nanti kalau ada gambarnya aku sematin di sini aja ya. Yang terakhir adalah kota misterius di Makam Kemangi, Kendal. Kendal adalah kawasan jalur Pantura yang kerap kali mendapatkan julukan kota mistis. Hal ini dikarenakan adanya makam Kemangi. Nah, konon katanya di makam ini merupakan kawasan kota gaib dikarenakan masyarakat seringkali mendapati keanehan-keanehan yang terjadi di malam hari. Atau ya di kawasan inilah. Karena suatu hari sopir truk pasir terjebak gak bisa keluar dari kawasan makam ini. Nah, karena malamnya ia mengantarkan pesanan pasir yang alamatnya itu ada di kawasan makam Kemangi ini. Terus selain itu ada pula kejadian sopir dealer mobil mengantarkan mobil di desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung. Nah, tapi anehnya sopir tersebut tidak kembali lagi setelah mengantarkan mobil ke rumah anak kepala desa. Kemudian pihak keluarga menanyakan pada sang kepala desa dan ditunjukkan rumah kepala desa. Namun alangkah terkejutnya,
ternyata anak kepala desa tersebut sudah meninggal. Lalu masyarakat pun mencari juru kunci untuk menemukan di mana keberadaan sopir yang mengantar mobil tadi. Lalu hal mengejutkan terjadi lagi. Sopir tersebut memang datang nih mengantarkan pesanan ke kota hantu di desa Kemangi ini atau di kawasan makam Kemangi ini. Nah, setelah kembali ke alam nyata, sopir tersebut menceritakan bahwa di alam gaib hampir sama dengan keadaan di alam kita. Bahkan katanya lebih mewah dan lebih enak. Jadi gimana nih menurut kalian setelah aku ceritain beberapa kota-kota gaib yang ada di Indonesia? Apakah kalian percaya dan pengen mengunjungi langsung ke tempat kota ini biar kalian tahu gitu, biar kalian gak penasaran gimana sih bentuknya gitu? Gimana sih bentuk aslinya kota gaib ini? Kalian bisa langsung aja ke sana. Dan buat orang-orang yang udah pernah ke sana, coba ceritain di kolom komentar ya gimana keadaan atau kondisi di sana. Apakah kalian bisa melihat kota-kota gaib itu atau memang di sana hanya hutan belantara? Mungkin segitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau aku jarang banget upload video. Jangan lupa subscribe, like, juga share video ini kalau kalian suka. Bye bye. See you next video. Peace.